Jadi saat ini kita akan membahas bagaimana implementasi dari hukum filsafat yang persamanya diberikan di sini pada suatu kawat lurus. Tidak perlu panjang, tapi ada kawat lurus lebih dahulu. Nah, untuk kawat lurus panjang kita akan peroleh B sama dengan mu0 I per 2 pi R, dengan R adalah jarak tegak lurus terhadap satu titik dari kawat ini. Nah, ini sudah digambarkan juga ada tangan karena seseorang yang menggenggam kawat ini, sehingga jempolnya adalah searah dengan I, dan keempat jari lainnya adalah berputar, ya, jadi menggambarkan medan magnetik. Jadi medan magnetik itu kalau di sisi sini menuju sana, di sisi sini menuju ke belakang, di sisi belakang menuju ke kiri, di sisi sini menuju ke depan. Jadi arahnya selalu berputar ya, sesuai dengan arah daripada keempat jari-jari yang lain selain jempol, karena jempol sudah menunjukkan arah arus listriknya. Ini gambarnya diberikan kembali. Nah, sekarang untuk menggambarkan ini kita perlu gambar yang lain. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas hukum filsafat, penerapannya pada suatu kawat, pertama-tama pada kawat yang belum terlalu panjang, nanti kemudian kita lanjutkan dengan kawat yang panjang. Jadi gambar seperti ini bisa kita sederhanakan sehingga tampilannya merupakan tampak dari dua dimensi dari salah satu sisinya, di mana bisa kita lihat bahwa pada suatu titik yang berada pada jarak tegak lurus A, dia akan elemen dari medan magnetik di titik ini disebabkan oleh elemen ideal yang ini. Nah, jarak R-nya, jarak relatif dari titik amat ini terhadap elemen arusnya adalah R ya, vektor R. Jadi kalau di medan listrik kita biasa menuliskan sebagai R kurang R1 atau R kurang R aksen. Nah, di sini kita permudah, kita nyatakan dengan R. Tapi kalian perlu mengingat bahwa R ini dihitung terhadap ini ya. Bukan kita punya koordinat lain di sini, misalnya posisi 0,0,0-nya, sementara ini ada posisi tertentu. Jadi kita anggap sumbu eksiliansia terletak di sini kira-kira untuk memudahkan ini. Jadi kita punya R-nya di sini, sehingga bisa kita nyatakan di sebelah kanan. Jadi dengan mengingat kembali hukum filsafatnya ini, kita tahu bahwa kita perlu mendefinisikan R-nya, vektor R dan IDL. Jadi dari gambar bisa kita lihat dulu bahwa IDL itu, maaf ini tidak terlalu terlihat equation-nya menghalangi. Oke. Jadi kita perlu IDL kita perlu edit ini, dan ini ada IDL. Oke. Itu sama dengan I dx. Ini adalah X ya. Kita berikan tanda topi. Nah, berikutnya kita perlu informasi R itu apa. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, bisa kita nyatakan di sebelah sini biar tidak menghabiskan tempat. R-nya itu adalah sama dengan X. X ya kita taruh depan supaya nanti pas kita cross production lebih mudah. Ditambah di sini A, Y. Y kali A. Jadi kita punya R-nya adalah, ini pusat koordinatnya kita anggap di sini. Atau untuk mudahnya kita tuliskan di sini 0,0 ya. Jadi kita di sini 0,0 atau sebentar di sini. Di sini. Nah, terus kemudian dengan demikian X dihitung dari sini. Berarti ini adalah X, tingginya adalah A, ini kan sumbu X, berarti ini kita pilih sumbu Y untuk memudahkan. Sumbu Z sejajar dengan arah medan magnetik di sini. Nah, kemudian dari sini harusnya bisa kita peroleh yang ini. Saya tuliskan aja di sini.
berdasarkan pengalaman kalian sebelumnya. Ini adalah X kuadrat, apa A kuadrat ya. Jadi besarnya dari vektor ini. Maaf, ini adalah besar. Sehingga begitu kita perlu saya kopikan dulu. Ini waktu kita perlu R pangkat 3 itu tidak lain adalah X kuadrat tambah A kuadrat dipangkatkan 3/2, karena ininya adalah pangkat setengah ya. Jadi kita bisa dapatkan, nah di sini kita sudah punya IDL, cross R, R pangkat 3-nya sudah punya. Oke, nah sekarang satu lagi yang kita perlukan adalah theta ini apa hubungannya dengan A dengan R ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa A dibagi R itu adalah sin theta ya. Jadi tuliskan lagi di sini. Jadi A atau sin theta sama dengan A dibagi R. Sehingga kita bisa tuliskan di sini X itu adalah, dan satunya lagi cos theta adalah X dibagi R ya. Jadi ini kelihatannya penurunannya rumit, padahal tidak. Nah, dengan demikian dari sini kita bisa lihat bahwa sin theta adalah A per R, cos theta adalah X per R. Dengan demikian ini dikuadratkan cos kuadrat theta sama sin kuadrat theta, atau X sama dengan R cos theta, A sama dengan R sin theta, dikuadratkan A kuadrat tambah X kuadrat, jadi sama dengan R ya. Jadi cocok dengan ini ya. Jadi kita bisa peroleh bahwa R sama X kuadrat tambah A kuadrat. Jadi saya hapus saja karena sudah cocok ke sini. Sekarang kita lakukan yang ini. Kita pindahkan ke sini. Kita coba substitusi semua. Jadi idealnya saya pindahkan dari sini. R-nya saya pindahkan dari sini. Kurung. Nah, ini tetap. Kemudian ada IDX juga tetap. Jadi kita pindahkan dulu di sini. I-nya karena ini bukan fungsi dari X. Tidak tahu apa yang terjadi. Ini ada I di sini. Nah, kemudian kita kalikan. Di bawahnya masih ada R pangkat 3. Di sini kita bisa lihat ada X. Cross X itu adalah 0 ya. Nah, sementara X cross Y adalah Z. Jadi keluar menuju kita. Jadi X cross Y adalah Z. Jadi kita perlu di sini Z. Topi. Dan di sini sisanya hanya Y. Sorry, hanya A. Di sini hanya A. Dikalikan dengan DX ya. Nah, sekarang integralnya kan hanya terhadap X. Jadi kita bisa dapatkan B. B tidak terlihat. Sama dengan integral dB ya. Sama dengan, saya kopikan lagi. Integral dari yang di atas semua ini.
kemudian kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa mu 0i 4pi r pangkat 3 za itu bukan fungsi dari x ya. Jadi kesannya seakan-akan awalnya rumusnya rumit, padahal berikutnya bisa kita selesaikan dengan sederhana ya. Ini bukan fungsi dari x, bisa kita keluarkan dari x ya. Nah, ini bisa kita keluarkan dari x, tinggal x-nya ini adalah kawatnya dari ujung mana sampai ke ujung mana gitu. Nah, sebentar kayaknya saya ada lupa. Ini, oh maaf, benar-benar saya lupa, saya salah. Jadi R-nya harus kita substitusi dengan ini. Jadi R-nya tidak, R pangkat 3 tidak boleh keluar dari integral, maaf. Jadi di sini masih ada R pangkat 3 ya. A-nya sudah boleh keluar karena A-nya konstanta, Z-nya adalah arah vektornya. Jadi A-nya kita pindahkan saja ke sini. Nah, kemudian ini kita tuliskan lagi dengan ini. Jadi bagaimana bentuk eksplisit dari integralnya perlu kita pecahkan. Jadi R pangkat 3-nya kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita pecahkan adalah ini. Jadi sekarang kita pecahkan ini dahulu. Jadi kita perlu memecahkan ini. Nah, kita bisa gunakan hubungan yang diperoleh di sini. Jadi di sini kita sudah punya X itu adalah ini. Jadi sekarang saya tuliskan di sini. X ini adalah X adalah R cos theta. Saya tuliskan begini. Nah, kita bisa hitung bahwa ini sama dengan R sin theta d theta ya. Ini minus. Kita bisa tuliskan seperti itu dengan R-nya sebentar, kayaknya ada yang miss. R-nya tidak konstan juga, jadi di situ kita harus gunakan, maaf saya salah di sini. Jadi kita harus gunakan sesuatu yang konstan. Jadi A di sini tidak berubah, X berubah, R berubah karena R fungsi dari A. Jadi kita tidak boleh gunakan ini. Yang paling aman adalah kita gunakan, sebentar. Oh sorry, benar-benar. Jadi kita gunakan tangan ya, maaf. Tang theta itu sama dengan sin theta dibagi cos theta ya. Itu akan sama dengan sin theta adalah ini dibagi ini. Jadi A dibagi R ya. A dibagi R. Maaf, saya jadi salah. Jadi A dibagi X. Dibagi X atau X atau A. X sama dengan A. Tang theta ya. Dari sini kita bisa dapat dx sama dengan A. Kotangan dari itu apa? Minus ya. Minus kosekan dari theta ya. D theta. Atau ini sama dengan
Jadi minus d theta dibagi sin theta dikalikan A. Jadi ini bisa kita substitusi. Nah, bagian bawahnya kita perlu hitung dulu. Jadi suku yang ini ya. Suku yang ini kita perlu hitung dulu. Jadi suku ini perlu kita hitung dulu. Sementara X-nya adalah itu. Jadi ini adalah X, A, dari theta ini A kuadrat ya. Nah, kalian masih ingat kotangan kuadrat theta tambah A adalah jadi cos kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta satu ini bisa kita pilih jadi sin kuadrat theta per sin kuadrat theta. Jadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta dibagi, maaf ini cos kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta per sin kuadrat theta. Jadi 1 per sin kuadrat theta ya. Jadi kita bisa peroleh di bawahnya ini. Menjadi A kuadrat dari kosekan theta kuadrat ya. Sin pangkat 3 per 2. Jadi gimana? Kita peroleh sama A pangkat 3 kosekan pangkat 3 dari theta. Atau sama dengan A pangkat 3 bagi sin pangkat 3 dari theta. Ini dari sini kita sudah punya ini, kita substitusi ke sini ya. Jadi di sini ada dx-nya. Kita ganti dengan ini. Bagian bawahnya ini kita ganti dengan ini. Di depannya masih ada tanda integral. Jadi kita keluarkan dulu. Kemudian kita tuliskan integralnya. Ini A dibagi A jadi A kuadrat ya. Per A kuadrat. Kemudian di sini ada d theta. Di sini ada sin theta. Ini sin pangkat 3. Jadi naik sin pangkat 3, sin bagi jadi sin. Ini kayaknya ada yang salah. Kita copy lagi dari sini. Ini salahnya di sini ya Pak. Turunan daripada kotangan theta, kosekan kuadrat theta ya. Bukan kosekan theta. Nah ini kita tuliskan lagi integral.
Jadi kita dapatkan 1/A kuadrat ada d theta, ada sin theta. Udah ya, d theta, sin theta, apa nggak 3A2? Oke, jadi kita lihat nanti hasil integralnya jadi sederhana ya. Kemudian kita selesaikan di sini sama dengan 1/A kuadrat. Integral dari sin adalah minus cos ya. Jadi 1/A kuadrat dari cos theta. Kemudian kita substitusi lagi ke sini. Kita hapus di atasnya. Ini adalah vektor. Kemudian kita masukkan hasil. Kita copy di depannya. Hasilnya. Jadi kita perlu ini. Batas-batas. Sekarang kita copy ke halaman berikutnya. Kita copy ini ke halaman berikutnya. Nah, untuk ini kita hapus dulu ya. Jadi yang tidak kita perlukan ini. Kita hapus dulu di sini. Jadi kita perlu ini. Nah, gambarnya perlu kita copy lagi agar bisa jelas terlihat. Kita pindahkan. Oke. Kita bisa lihat sekarang kalau kita memulai dari ini, maaf ada kesalahan. Kita mulai dari minus L1 sampai L2 ya. Jadi artinya kita punya sudut theta 1 di sini dengan sudut theta 2. Nah, untuk itu kita perlu mengaitkan antara ini dengan ini. Jadi kembali lagi kita pakai yang tadi. Nah, jadi ini cos theta adalah X per L. Ya. Atau kita tuliskan cos theta adalah X per R. Atau R-nya sebenarnya bisa kita nyatakan sebagai apa tadi? X kuadrat tambah A kuadrat ya. Nah, jadi R adalah sisi miring sama dengan X kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi kalau kita mau mengintegralkan dari sini, kita kan perlu mengintegralkan dari cos theta 1 yang sebelah sini. Berarti dari minus L1. Jadi ini kita isi dengan minus L1. Nah, kemudian ini juga sama bagian dari ini. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan theta 2. Theta 2 adalah ininya plus L2.
Dengan demikian, pada saat kita sudah memasukkan batas-batasnya, ini akan menjadi bagian belakangnya. Begitu kita sudah memasukkan batas-batasnya, inilah theta 2. Waktu kita integralkan dari theta 1 menuju theta 2 ya. Jadi kita peroleh ini. Nah, kemudian bila kita masukkan yang barusan kita peroleh, kita akan dapatkan ini. Nah, jadi ini adalah hasilnya untuk medan magnetik di sini, di atas ini. Kalau yang di bawah gimana? Kalau di bawah berarti arahnya terbalik ya, jadi minus Z. Jadi ini tinggal diganti dengan minus Z. Ini hasil medan magnetik di atas ya. Nah, kemudian untuk kawat lurus panjang, panjang itu artinya L1 dan L2 menuju tak hingga ya. Sehingga ini yang semula seperti ini, kita bisa tuliskan. Jadi semula kita punya ini, sekarang kita masukkan menuju tak hingga ya. Jadi dengan menggunakan dalil L'Hopital, kalian bagi yang atas dengan L2, yang bawah dengan L2, yang dengan S1 dengan S1, sehingga bisa kita peroleh. Ini saya copy dulu ke sini. Ini jadi 1. Jadi 1. Ini bagi L1 jadi 1. Ya, hati-hati di sini. Jadi min 1 kuadrat. Di sini jadi, setelah dikuadratkan jadi L1 kuadrat. Atau kalau masih boleh. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita artinya pada saat tak hingga. Ini suku yang ini kita masukkan tak hingga, berarti ini kan jadi 0. A dibagi tengah jadi 0, jadi 1 per 1. Ini jadi 1. Minus suku yang belakang juga sama. Ini min 1 dikeluarkan jadi 1. A dibagi tak hingga jadi 0. Jadi min 1 per 1 jadi min 1 ya. Kita bisa boleh ini hasilnya adalah. Kita copy lagi semua depan. Kenapa sering merespon. Kali 2. Jadi kita tulis kembali. Kemudian ada A, dicoret dengan bawahnya sehingga tinggal A. Jadi pada saat akhirnya ini tidak ada A, ini tinggal angka 2. Kuadratnya hilang. Dan angka 2-nya hilang. Jadi kita peroleh ini. Atau yang biasa kalian ini dari sini sebenarnya kenapa kita bisa dapat seperti ini. Jadi untuk kawat lurus panjang medan magnetnya adalah seperti ini. Jadi kita coba cocokkan dengan ini. Ya. Jadi kita peroleh hasilnya. Jadi mu0 I per 2 pi. Nah, di sini kebetulan digunakan R, kita menggunakan A ya. Jadi demikian untuk hukum filsafat untuk kawat lurus dan kawat lurus panjang. Kita bisa memperoleh medan magnetis sekelilingnya. Untuk kawat lurus panjang kita peroleh ini, di mana kawatnya membentang dari X sama dengan minus L1 sampai plus L2. Nah, bila kawatnya lurus panjang, kita akan peroleh rumusan seperti ini. Jadi mu0 I per 2 pi A, dengan A adalah jarak lurus titik terhadap kawatnya. Baik, terima kasih untuk materi ini. Kita akhiri sampai di sini.